Nah, suhu dan kalor. Kalor ya, bukan kolor. Nah, ini baru betul. Kalor, suhu dan kalor. Apakah yang dimaksud dengan suhu? Lalu, apakah juga yang dimaksud dengan kalor? Apakah keduanya sama? Atau malah berbeda? Lalu, apakah suhu dan kalor itu berpengaruh terhadap benda? Atau bahkan berpengaruh kepada keseharian kita? Merugikan atau menguntungkan ya? Nah, penasaran kan? Kita akan cari tahu. Oke kelas, let's find out! Halo anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Bu Ari harap kalian semuanya sehat walafiat tanpa ada kurang suatu apapun ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran semester 2 ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi tema 6, subtema 1, mupelnya IPA tentang suhu dan kalor. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, harus kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Yuk bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita sudah membaca basmalah tadi, Allah akan memberikan semua kemudahan sehingga kita bisa belajar dengan mudah, menerima ilmu dan memanfaatkan ilmu itu. Oke, anak-anakku semua. Hari ini KD yang akan kita capai adalah seperti ini. Agak panjang ya. Coba kalian baca dulu dengan cermat. Silakan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran bersama-sama, sekarang coba kalian posisikan kalian dalam posisi yang paling nyaman untuk belajar. Ada yang sambil duduk, boleh. Ada yang sambil rebahan, boleh. Ada yang sambil makan camilan, oh tidak apa-apa. Atau mungkin ada yang seperti itu, di bawah pohon. Enak ya, namanya sendiri seperti itu. Atau mau di luar rumah yang lain, boleh silahkan ya, semuanya boleh kalian pilih mana yang kalian suka sehingga kalian akan bersemangat dan fokus dalam belajar. Siap ya? Tempatkan posisi yang paling nyaman. Kita akan mulai. Nah, suhu dan kalor tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalian pasti bertemu dengan keduanya walaupun mungkin tidak kalian sadari. Nah, untuk suhu, istilah suhu, Bu Arya yakin kalian pasti sering mendengarnya, ya. Tetapi untuk istilah kalor mungkin masih agak asing ya di beberapa kalian. Betul apa betul? Iya, betul kan? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Akan kita bahas satu persatu agar kalian paham. Oke? Kita akan mulai dulu dari apa itu pengertian kalor. Kalor, kalau kita sering mendengarnya agak bingung. Nah ya, kalor adalah sama dengan energi panas. Jadi bisa disebutkan juga bahwa kalor sama dengan panas ya. Kalor sama dengan panas ya. Energi panas itu adalah bentuk energi yang dapat berpindah dari sebuah keadaan atau suatu benda dengan derajat panas yang lebih tinggi ke benda atau keadaan dengan derajat panas yang lebih rendah ya. Dia bisa berpindah atau mengalir. Jadi ingat, kalor itu sama saja dengan panas atau energi panas. Jelas ya? Sekarang akan kita lanjutkan. Bagaimana dengan suhu, Bu? Suhu. Apa itu suhu? Kita akan bahas juga ya. Suhu adalah sebuah besaran yang digunakan untuk mengukur derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, sudah paham? Seperti misalkan kamu akan mengatakan seperti ini. Berapa ya suhu dari panas matahari? Nah, suhunya tadi dikatakan akan bisa menyatakan seberapa panas sih
matahari itu ya. Jadi suhu itu adalah besaran yang digunakan untuk menyatakan seberapa panas sebuah benda atau suatu keadaan. So, suhu dan kalor tidak sama ya, tetapi mereka saling melengkapi dalam keterangannya. Gitu ya. Nah, tunggu sebentar. Ada yang mengangkat tangan di belakang. Coba kita lihat. Nah, ternyata teman kalian ada yang mau bertanya. Kita dengarkan ya pertanyaannya ya. Wah, betul sekali. Pertanyaan itu pasti juga sama dengan apa yang kalian pikirkan. Ya, Bu, setelah ada kalor, kemudian ada suhu, termometer itu apa, Bu? Iya, betul sekali. Termometer itu apa, Bu? Termometer itu, yuk kita cek ya. Termometer berasal dari bahasa Inggris, dari kata term ya, yang berarti suhu ya, dan dari kata meter yang berarti alat untuk mengukur. Nah, dari sini kalian pasti tahu tuh apa arti dari termometer. Kira-kira apa ya? Apa nak? Anak hebat? Iya, betul sekali. Ternyata termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Oke, begitu ya, anak pintar. Wah, alhamdulillah segar sekali hari ini ya. Segelas air dingin di tengah cuaca yang terik panas hari ini. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, di luar cuaca yang terik itu pasti karena ada sinar matahari ya. Matahari adalah sumber energi panas terbesar. Allah menciptakan matahari pastinya untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Pasti kalian semua butuh matahari. Ya, matahari digunakan untuk fotosintesis tumbuhan, kemudian proses penjemuran, ya, kemudian juga digunakan oleh bapak tani, ya, petani garam untuk mengeringkan air laut di tambak garam mereka. Kemudian juga sekarang mulai banyak digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Sering kalian lihat pasti ya. Kemudian juga tidak kalah penting, sinar matahari bisa mengubah provitamin D dalam tubuh kita untuk menjadi vitamin D. Untuk apa itu? Kesehatan tulang kita, ya. Nah, Allah menciptakan matahari itu sudah tertulis secara jelas di Al-Quran bahwa diciptakan matahari dan bulan untuk manusia. Kita cek ayatnya yuk. Seperti ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا صدق الله العظيم. Nah, terima kasih Ustaz Cahyo. Suaranya merdu sekali ya. Nah, anak-anak, arti dari surat Nuh ayat 16 tadi adalah sebagai berikut. Dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Nah, dari situ kita tahu memang Allah menciptakan matahari untuk manusia. Nah, oke. Selain dari matahari, energi panas juga dapat dihasilkan dari gesekan dua permukaan benda, ya. Sepertinya sangat sederhana. Apakah mungkin dua gesekan benda akan menghasilkan panas? Kita coba yuk. Kita akan coba bersama-sama, ya. Coba. Kita akan mencoba bersama-sama. Hitungan ketiga ya. Kita akan menggesekkan tangan kita bersama-sama. Yang sedang duduk bersandar, yang sambil duduk di kursi, jangan lupa
Yang sedang di bawah pohon harus ikut juga ya, tidak ada yang mengantuk. Yuk kita mulai yuk. Pelan-pelan saja dulu. Lebih cepat. Semakin cepat. Cepat sekali. Kemudian kita tempelkan ke pipi kita. Bagaimana rasanya? Terasa lebih hangat bukan? Nah, betul sekali. Itu baru percobaan yang paling sederhana dari gesekan dua permukaan benda. Oke, kalian juga akan bisa melakukan percobaan yang lain di rumah nanti. Oke, pada zaman dahulu orang-orang juga menggunakan cara itu untuk menghasilkan api. Zaman dulu kan belum ada korek api. Mereka akan menggesekkan secara berulang-ulang dua permukaan batu yang kering, atau mereka akan menggunakan kayu yang kering. Mereka gosokkan secara berulang-ulang di permukaan tanah. Kemudian akan timbul percikan api, akan mereka gunakan untuk memenuhi sumber energi panasnya. Nah, luar biasa ya, Allah menciptakan manusia memiliki akal. Akal itu manusia gunakan untuk bisa memanfaatkan lingkungannya. Oke, anak-anak, untuk cara memperoleh api menggunakan gosokan atau gesekan tadi sampai sekarang juga masih kita pakai, tetapi ditambah dengan teknologi yang lebih modern. Contohnya korek api, ya, atau pemantik api pada kompor gas yang kalian miliki di rumah. Itu juga masih menggunakan cara menggesek tadi. Oke ya. Nah, kita akan lanjutkan. Masih siap? Sepertinya semua anak masih tetap semangat belajar ya. Tuh, masih lengkap semua ya. Ada satu yang sedang meninggalkan ruangan semula ini. Mungkin sedang di kamar mandi. Sambil menunggu, kita lanjutkan ya. Nah, suhu itu akan bisa diukur. Sebuah benda jika memiliki suhu yang lebih tinggi, itu tandanya benda tersebut memiliki energi panas yang lebih banyak ya. Lalu, apa kira-kira pengaruh perubahan suhu terhadap benda ya? Banyak sekali ternyata. Suhu kadang bisa naik, tinggi, sangat tinggi, bisa turun, rendah, bahkan sangat rendah. Dan kejadian itu pasti ada akibatnya. Dan kita sering melihatnya. Coba kan kita perhatikan satu-satu. Kira-kira apa saja contoh-contoh kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan suhu tersebut. Yang pertama, hal yang mungkin terjadi karena perubahan suhu ini adalah satu, bisa jadi terjadinya pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah perubahan suatu benda dikarenakan terkena kalor atau mendapatkan kalor. Perubahannya bisa berupa perubahan panjang, perubahan luas, atau perubahan lebar, bahkan juga bisa perubahan volume. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi terjadi penyusutan. Apa penyusutan? Penyusutan itu adalah perubahan pada benda yang disebabkan karena terkena suhu yang lebih dingin. Perubahan yang mungkin terjadi adalah bisa bertambah pendeknya ukuran panjang, kemudian berkurang lebarnya, juga bisa berkurang luasnya. Begitu juga dengan volumenya. Ukurannya akan mengkerut menjadi lebih kecil atau lebih pendek. Nah, itu ada dua hal yang kemudian terjadi jika benda dikenai perubahan suhu. Sekarang kita akan lanjutkan. Apa saja kira-kira kegiatan atau hal-hal di sekitar kehidupan kita yang dipengaruhi oleh peristiwa tersebut? Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah adanya celah yang sengaja dibuat oleh tukang kayu ya, ketika mereka akan memasang kaca pada jendela. Memasang kaca pada jendela. Para tukang membutuhkan celah itu untuk memastikan ketika terjadi pemuaian, terjadi suhu yang panas, kacanya memuai, ukurannya bertambah lebar, walaupun mungkin
hanya 1 atau 2 mili, kaca tersebut tidak akan pecah karena masih ada ruang untuk mereka ketika mereka memuai. Itu yang pertama. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah adanya celah yang sengaja dibuat pada sambungan rel kereta api. Ya, mengapa demikian? Prinsipnya hampir sama dengan pemasangan kaca tadi. Ketika suasana atau suhunya sedang panas, maka logam pada rel kereta api itu tentu akan mengalami pemuaian. Ukurannya akan menjadi lebih panjang. Nah, celah yang tadi dibuat itu sengaja untuk memberikan ruang muai kepada logam rel kereta api supaya tidak melengkung. Kan bahaya, Nak, ketika kita sedang naik kereta, relnya melengkung, akan membahayakan penumpang. Sehingga untuk antisipasi dibuatlah celah tadi. Lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga mungkin pernah kamu alami. Apa itu? Ketika tiba-tiba roda motor, roda sepeda, roda mobil kamu tiba-tiba pecah. Mengapa demikian? Bisa jadi itu karena kalian ketika memompa atau mengisi udara di dalam ban tersebut terlalu penuh. Kalian tidak menyisakan ruang untuk mereka memuai ketika terkena suhu yang panas. Lain kali ketika kalian menyiapkan untuk memompa sepeda kalian, memompa mobil kalian, memompa sepeda motor kalian, berikan ruang muai ya, supaya ketika udara memuai di dalam ban saat udara panas, kalian aman berkendara. Gitu ya. Teruskan lagi yang nomor 4. Gelas kaca atau mangkok kaca yang tiba-tiba pecah ketika kalian menuangkan isinya yang berupa air panas ke dalamnya. Mengapa demikian? Apakah mereka kaget? Ya, mereka kaget sehingga mereka pecah. Mengapa demikian ya? Nah, mereka kaget karena ketika permukaan bawah gelas atau mangkok yang kalian isi dengan air panas secara mendadak sudah memuai, melar, tetapi bagian atasnya belum, sehingga mereka kaget, retaklah mangkok atau gelas kalian. Lain kali ketika akan mengisi air panas ke dalam mangkok atau gelas kaca, tuangkan pelan-pelan ya, sehingga memberi waktu kepada mereka untuk memuai bersama-sama. Sekarang yang kelima. Yang kelima, pernahkah kalian cermati di sepanjang perjalanan tiang-tiang listrik atau tiang telepon dengan kabel yang menjuntai-juntai itu pasti akan terlihat kendor pada siang hari. Mengapa demikian? Mengapa sih tidak dibuat rapi saja, dipasang dengan ikatan yang rapi dan kencang? Itu ada maksudnya. Untuk apa? Nah, kalau yang ini maksudnya adalah untuk mencegah resiko kabel-kabel tersebut putus saat mereka menyusut. Nah, beda dengan tadi ya. Tadi untuk memberikan ruang muai. Kalau sekarang untuk memberikan jarak ya, memberikan kesempatan mereka untuk tetap aman ketika mereka menyusut. Karena ketika mereka menyusut akan menjadi semakin pendek. Ketika kabel dipasang dengan kencang, ketika mereka menyusut semakin pendek, maka akan terjadi putus kabel. Bahaya lagi itu. Bayangkan jika kabel telepon putus atau kabel listrik putus, orang yang di sekitarnya akan terkena musibah. Nah, anak-anak, ternyata waktu berjalan sangat cepat ya, terus berputar. Ya, untungnya kita sudah menggunakan waktu dengan baik sehingga kita tidak termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah kita sudah menggunakan hari ini untuk belajar tentang apa tadi materinya, Nak? Iya, suhu dan kalor. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Iya, kalor sama saja dengan energi panas. Kemudian suhu adalah, iya betul sekali, suhu adalah derajat yang digunakan atau besaran yang digunakan untuk mengukur tingkat panas atau dingin suatu benda. Masih ingat kalian? Luar biasa. Kemudian menyimpulkan bahwa panas dan kalor itu tidak sama, gitu ya. Kemudian apalagi ya?
Contoh-contohnya apa saja tadi? Yang pertama adalah adanya celah pada pemasangan jendela kaca. Betul. Yang kedua? Iya, adanya celah pada pemasangan rel kereta api. Yang ketiga, yang di dekat kipas angin, apa ya? Iya, betul sekali. Adanya gelas kaca atau mangkok kaca yang pecah. Ya, betul. Menjawabnya bersama-sama, tidak apa-apa ya. Jangan malu-malu. Yang keempat, apa tadi? Nah, apa? Iya, roda sepeda saya meletus, Bu, karena kepanasan. Tidak. Yang kelima, apa ya tadi? Ada yang masih ingat? Iya, kabel listrik atau kabel telepon yang kurang rapi pemasangannya. Padahal ada maksudnya untuk mencegah putus ketika ada penyusutan. Yang terakhir, yang menjadi tugas kalian untuk dilakukan di rumah apa? Iya, termometer. Semuanya bisa menjawab dengan bagus, dengan sempurna. Kalian semua luar biasa. Tepuk tangan dong buat kalian semuanya. Iya. Terima kasih anak-anak. Bu Arya salut dengan kalian. Walaupun hanya bertemu dengan Bu Arya beberapa kali, kalian ingat apa yang sudah kita pelajari. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kalian setelah ini bisa kembali melanjutkan aktivitas kalian. Kemasi buku-buku kalian yang kita gunakan untuk pelajaran. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, sampaikan salam semangat buat teman-teman kalian semua. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Oke, Bu Arya juga akan mengemasi buku Bu Arya nih. Akan segera pulang, mau angkat jemuran sebelum hujan. Terima kasih anak-anak hebat. Kita ketemu lain kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.